Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman, amin. Shadaqallahu lagi. Baik Bapak Ibu ya, hari ini pekan pertama ya, kisah-kisah. Saya kasih pantun dulu kali ya. Tanam bunga di dalam vas, cakep gitu dah. Tanam bunga di dalam vas, diairin sampai basah, pasang telinga biar jelas dengerin kisah-kisah. Jadi hari ini kisah ya, judulnya ketaatan Nabi Ibrahim ketika diperintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Sebelumnya boleh dibaca. Jadi hari ini kita berkaitan dengan mendekati acara Idul Kurban, disesuaikan nih kisahnya. Ini udah pernah sih sebenarnya. Jadi awalnya ketika Nabi Ibrahim udah usia di atas 80 tahun ya, beliau belum dikaruniai anak ya. Udah lebih dari 80 tahun belum dikaruniai anak ya. Beliau menikah dengan Sarah ya. Sarah atau Saroh, belum dikaruniai anak ya. Maka Nabi Ibrahim menghadap Tuhannya. Di sini di ayat 99, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin ya, dan berkata Ibrahim, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku untuk mendapatkan petunjuk ya, agar diberi petunjuk. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas solihin ya Rob ya, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Maka Allah mengijabahnya, fabasarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan lahir seorang anak laki-laki yang halim, yang santun, yang sabar, yaitu siapa? Ismail ya. Jadi gimana Allah memberikan anak, prosesnya? Jadi disentuh hati Saroh ya. Ini karena Saroh udah lama menikah, berpuluh-puluh tahun belum punya anak. Akhirnya disentuh hatinya oleh Allah sehingga tergerak, merasa iba atau kasihan melihat suaminya yang udah tua belum punya anak. Bahkan Saroh sendiri merasa dirinya mandul ya. Akhirnya Saroh menyuruh dan meminta suaminya untuk menikahi pembantunya yang bernama Hajar ya. Jadi pembantu bukan sembarang pembantu ini. Ini masih keturunan raja ini ya. Karena kalah dalam perang maka jadi tawanan. Kalau zaman dulu tawanan jadi budak atau pembantu. Nah ini yang diberi hadiah akhirnya Hajar kepada Saroh. Ketika Saroh ditangkap sama Raja Mesir, karena Raja Mesir nyerah gitu ya, nggak bisa berkutik sama Saroh, akhirnya diberi hadiah sebagai pembantu Hajar. Nah ketika Saroh menyuruh dan meminta suaminya untuk menikahi Hajar, maka ya namanya disuruh ya, diterimalah sama Ibrahim. Kalau ada ibu-ibu yang begini luar biasa nih. Ada gak ibu-ibu yang kayak Saroh di sini?
wanita yang soleha nih, wanita yang beriman nih Sarah nih. Ya. Nah, jadi Ibrahim menerima. Akhirnya dinikahilah Hajar. Ya. Nah, namanya laki-laki ya, itu biarpun udah di atas 80 masih jos ya. Begitu menikah hamil, begitu bahagianya hati Nabi Ibrahim ya, begitu senangnya. Tapi kesenangannya ini justru membuat hati Sarah menjadi cemburu ya. Awalnya biasa aja Sarah, karena dia pikir posisi sama lah, sama-sama nggak punya anak. Tapi begitu hamil, Ibrahim begitu senangnya, hati Sarah udah mulai cemburu ya. Bahkan puncak-puncaknya ketika Sarah melahirkan anak yang bernama Ismail. Wah, itu puncak. Eh, oh ya, Hajar melahirkan anak yang bernama Ismail. Ya, nah disitulah Sarah cemburu buta. Bahkan dia mengancam Hajar akan dipotong 3. Ya, saking saking emosinya tuh ya, akan saya potong 3 gitu. Nah ini kan udah najar nih, harus dilaksanakan kan kalau najar. Akhirnya Allah beri petunjuk tuh kepada Nabi Ibrahim, maka biar terlaksana dilobanginlah telinga yang kanan 1, yang kiri 1, udah 2 ya, 1 lagi disunat aja. Nah disitulah pertama wanita pakai anting itu Hajar ya, jadi dilobangin tuh telinganya untuk memenuhi najarnya Saroh, karena udah emosi, saya potong 3 nih. Ya, nah itu juga pertama disunat wanita ya. Akhirnya karena ini udah gak kondusif, Allah perintahkan ya kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak Hajar dan putranya Ismail untuk pindah pergi ke Mekah. Maka dibawalah Hajar dan Ismail ke Mekah dengan hanya perbekalan sekantong kurma dan sekantong air ya. Itu perjalanannya lumayan jauh, jaraknya lebih dari 1000 kilo dari Palestina sampai ke Mekah ya. Ya, iya. Nah itu setelah sampai di sana, di gurun yang tandus, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada air ya. Nabi Ibrahim diuji lagi sama Allah, diuji untuk meninggalkan anak dan istrinya ya. Padahal Nabi Ibrahim itu berpuluh-puluh tahun menunggu untuk punya anak. Begitu punya anak, begitu senangnya, begitu bahagianya. Tapi Allah uji untuk ditinggalkan anaknya. Padahal kalau Nabi Ibrahim bersama Hajar dan Ismail bisa jadi punya anak kedua, anak ketiga karena subur ya. Ya, tapi ini diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya. Akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya. Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan istrimu dan anakmu di gurun yang tandus, yang gak ada tumbuhan dan gak ada air gitu?" Nabi Ibrahim tetap aja jalan dia nggak mau menoleh, karena kalau dia menoleh, dia melihat anaknya, dia merasa iba. Nah, dengan ibanya inilah nanti akan menggagalkan niatnya gitu. Maka dia berjalan terus. Lalu Hajar mengejar lagi. "Wahai suamiku," katanya, "apakah engkau benar-benar mau meninggalkan istrimu dan anakmu di padang yang tandus ini, yang gak ada tumbuhan dan air?" Nabi Ibrahim tetap tuh berjalan, melangkah. Padahal hatinya ini sebenarnya sedih Nabi Ibrahim ya. Nyesek, dadanya nyesek nih. Tapi karena ini perintah Allah, tetap dijalankan. Akhirnya Hajar mengejar lagi Ibrahim, lalu ditanya, "Wahai suamiku, apakah engkau benar-benar mau meninggalkan istri dan anakmu ini karena perintah Allah?"
Maka Nabi Ibrahim menjawab, ya ini perintah Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini perintah Allah, Hajar berkata, wahai suamiku, kalau emang ini perintah Allah, maka kerjakanlah, silahkan pergilah. Ya, disitulah keimanan seorang Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, luar biasa. Ya. Dia mengatakan, kalau ini perintah Allah, Allah akan melindungi kami, Allah akan menyelamatkan kami. Ya, itu luar biasa keimanannya dan keyakinannya. Ya, di padang yang tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, ya, ditinggal oleh suaminya, ya, tapi yakin bahwa Allah akan menyelamatkannya dan akan memberi perlindungan. Ya. Itu kemarin di pasar Seroja ada ibu-ibu marah gara-gara suaminya lupa ninggalin istrinya, begitu balik dimarahin itu. Padahal di pasar ditinggal, apalagi di gurun tandus ya. Gimana tuh marahnya kayak apa tuh? Ya. Nah, akhirnya ya Ibrahim pergilah meninggalkan anak dan istrinya menuju ke Palestina. Setelah melewati bukit, ya udah nggak kelihatan lagi, Nabi Ibrahim berbalik ke Ka'bah dengan dada yang sesak dan sambil menangis Nabi Ibrahim berdoa agar anak dan istrinya diberi keselamatan, diberi perlindungan. Ya. Nah, Hajar ya rupanya karena persediaannya kurma dan air cuma sekantong, habis persediaannya. Namanya anak ya, udah nggak ada makanan, nggak ada minuman, nangislah nih Ismail kecil, ya Ismail masih bayi nangis. Sedangkan susu udah nggak keluar karena nggak ada yang dimakan dan nggak ada yang diminum. Ya, akhirnya Hajar berusaha mencari air, dia lari ke bukit Sofa, ya, dengan harapan ada kafilah yang lewat, ya, atau ada burung yang terbang di atas. Biasanya kalau ada burung tuh di bawahnya ada air, tapi ternyata nggak ada. Akhirnya turunlah dari bukit itu dengan lari-lari kecil karena turunan ya, jadi lari-lari kecil menuju ke Bukit Marwah. Dia naik, ternyata di sana juga dia nggak jumpai kafilah atau burung yang terbang di atas ya. Lalu dia turun lagi sambil lari-lari kecil ya. Makanya diabadikan di dalam itu ibadah haji atau umroh ya, ada sa'i ya sebagai perjuangan dari Hajar itu lari-lari kecil kan kalau sa'i ya, ya itu waktu turun itu dia lari-lari kecil. Tapi sekarang udah nggak ada bukit ya, di Sapa Mara udah rata. Kalau di sana dulu, zaman dulu ada bukit tuh, makanya dia turun sambil lari-lari kecil ya. Nah, setelah bolak-balik sampai 7 kali udah nggak kuat lagi ya, akhirnya merangkaklah Hajar menuju ke Ismail karena udah nggak kuat lagi berjalan. Merangkak menuju Ismail, ternyata di kaki Ismail tuh ada air ya. Jadi ketika Hajar sedang mencari air ke Bukit Sofa, Bukit Marwah, rupanya ada malaikat Jibril ya yang mengepakkan sayapnya ke tanah sehingga memancurkan air ya. Dan Nabi Ismail ditaruh kakinya di dekat air ya. Nah, ketika air itu mengalir, maka dibendunglah oleh uh, Hajar ya, supaya nggak kemana-mana. Bahkan kata para ulama itu kalau nggak dibendung bisa jadi sungai itu air jam-jam, kata mengalir terus gitu ya. Nah, ibroh atau pelajaran dari perjuangan Hajar ya, bahwa rezeki itu Allah yang menentukan ya. Kita lihat orang tuanya yang berusaha, Hajar bolak-balik, rezekinya ada pada anaknya. Ya, Hajar yang nyari air, adanya di anak gitu rezeki. Ya, artinya rezeki Allah yang menentukan. Dan satu hal lagi ya, bahwa Hajar meskipun yakin Allah akan menyelamatkan, Allah akan melindungi, tapi Siti Hajar tetap
berikhtiar, bahkan dia berikhtiar sampai nggak kuat lagi berjalan untuk mencari air, ya. Artinya apa? Kita meskipun Allah udah menentukan, udah menetapkan rezeki masing-masing, ya, tetap kita berikhtiar. Bisa jadi, ya, rezeki yang udah ditetapkan oleh Allah kita belum ambil secara maksimal, baru sebagian, bisa jadi baru sedikit yang kita ambil dari rezeki yang udah ditetapkan, ya. Makanya kita perlu berikhtiar seperti Siti Hajar, ya, beliau berikhtiar dengan maksimal sampai udah nggak kuat lagi berjalan untuk mencari air, ya. Nah, dengan perjuangannya ini akhirnya diabadikan menjadi ibadah haji dan umroh, ya, untuk sa'i. Nah, kembali ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini sering menjenguk anak dan istrinya dari Palestina ke Mekah, ya, meskipun jaraknya jauh. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan kendaraan buruk, ya. Buruk itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai, ya. Nah, itu beberapa kali menjenguk anaknya sampai jadi Nabi Ibrahim ketika punya anak saat itu usianya 86 tahun, ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, ya, dan anaknya udah 14 tahun, ya, Ismail, Nabi Ibrahim bermimpi, ya, bermimpi menyembelih anaknya. Maka Nabi Ibrahim menyampaikan ini di ayat 102, ya. Walama balago ma'ahu sa'ya, maka ketika udah sampai, ya, Ibrahim untuk diajak bersama usaha, sa'ya itu berusaha, artinya Ibrahim itu udah bisa diajak berdakwah, bahkan bisa menggantikan posisi ayahnya untuk berdakwah. Nabi Ibrahim juga udah bisa diajak diskusi, ya, udah bisa membantu pekerjaan ibunya, ya. Nabi Ibrahim juga penurut, ya, dan dia sabar orangnya. Qala, berkata Nabi Ibrahim, ya bunaya, wahai anakku, ini aro fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, ya, Ani atsbahuka, bahwa aku menyembelih kamu. Manzur majataro, maka perhatikanlah apa pendapatmu, ya. Jadi Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah lagi. Tadi diuji untuk meninggalkan anaknya Ismail, sekarang diuji untuk menyembelih, ya. Karena mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu, ya. Jadi mimpinya nabi wahyu. Diuji untuk menyembelih anaknya, padahal ini anak semata wayang. Waktu itu Ishak belum lahir, dan ini adalah anak kesayangan, ya. Jadi di usia remaja, ya, 13 sampai 15 tahun itu Nabi Ibrahim terhadap Ismail lagi puncak-puncaknya sayang, ya. Karena Nabi Ismail ini anaknya penurut, kalem, sabar, ya, dan udah bisa diajak diskusi, udah bisa menggantikan dakwah dari ayahnya, ya. Diuji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, ya. Ini lagi puncak-puncak sayangnya, ya. Nah, bahkan ini ujian lebih berat daripada ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke lautan api, ya. Meskipun dilempar ke lautan api resikonya kematian, tapi banyak orang tua yang lebih sayang kepada anaknya ketimbang dirinya sendiri. Bahkan orang tua rela berkorban untuk anaknya, jiwa dan raganya dikorbankan, ya. Nah, ini Nabi Ibrahim, ya, ini ujian berat. Mungkin kalau anak umur 3 tahun sampai 5 tahun meninggal dunia itu berat, ya, sangat sedih. Tapi kalau anak udah 14 tahun, 15 tahun itu lebih berat lagi, ya. Lebih berat lagi karena udah lama berjumpa dan udah puncak-puncaknya sayang, Allah perintahkan untuk menyembelih, ya. Ini luar biasa ini Nabi Ibrahim.
Padahal ya ini perintahnya melalui mimpi. Jadi mimpi ini adalah derajat wahyu yang paling rendah. Ya. Jadi wahyu itu ada tingkatannya. Derajat wahyu yang paling rendah adalah melalui mimpi. Yang kedua, derajat wahyu melalui ditiupkannya ke hati para nabi dan rasul. Ya. Lalu derajat yang ketiga, malaikat Jibril menjelma menjadi manusia laki-laki, disampaikan kepada para nabi dan rasul. Ini Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim pernah menjumpai malaikat Jibril menjelma menjadi laki-laki. Derajat yang keempat, wahyu dalam bentuk bunyi lonceng. Nah, ini sangat berat nih, Nabi Muhammad sampai keringetan ya dengan bunyi lonceng, dan Nabi Muhammad memahami ya apa yang dimaksud wahyunya tersebut. Yang kelima, derajat wahyunya yang lebih tinggi lagi, yaitu malaikat Jibril menyampaikan wahyu dalam bentuk aslinya ya, dalam bentuk aslinya, lalu disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad 2 kali melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Itu sayapnya aja dari timur ke barat tuh. Itu ada 600 sayap tuh. Ya, malaikat Jibril. Dan yang paling tinggi derajat wahyu adalah ketika Allah menyampaikan langsung, ya, berbicara langsung kepada Nabi dan Rasulnya. Ini Nabi Musa ya, pernah menerima wahyu langsung Allah bicara di Bukit Tursina di balik hijab. Begitu juga Rasulullah SAW ya, pernah bicara langsung ketika Nabi Muhammad Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ya. Nah, ini Nabi Ibrahim menerima wahyu melalui mimpi, derajat yang paling rendah. Nabi Ibrahim nggak pakai nunggu 2-3 kali mimpi, entarlah mimpi yang kedua atau mimpi yang ketiga gitu, nggak ada. Begitu dia mimpi langsung dia laksanakan. Dan Nabi Ibrahim nggak pakai nawar lagi ya. Jadi begitu dia mimpi untuk menyembelih, nggak nawar, ya Allah jangan anaknya yang disembelih, ini anak kesayangan, nggak ada ya, tapi langsung dilaksanakan. Dan satu hal lagi, Nabi Ibrahim itu enggak memaksa dan enggak mempengaruhi anaknya. Jadi Nabi Ibrahim minta pendapat kepada anaknya. Di sini dikatakan, Qala, berkata Ibrahim, ya bunaya, ini aro fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, ani asbahuka fan, aku menyembelih kamu, fanjur majataro, bagaimana pendapatmu ya. Jadi diminta pendapatnya bagaimana. Ini luar biasa menakjubkan Nabi Ibrahim. Anaknya Ismail enggak kalah menakjubkan. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al, kerjakanlah, laksanakanlah, matu maru, apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Ismail ini enggak kalah hebatnya dengan Nabi Ibrahim. Ini baru pertama diuji Nabi Ismail. Ya, kalau Nabi Ibrahim udah berkali-kali diuji ya. Kalau ini baru pertama, dan ujiannya adalah kematian terhadap dirinya ya, akan kehilangan masa remajanya. Tapi Ismail mengatakan kepada ayahnya, ya abati if'al, kerjakanlah, laksanakanlah, matu maru, apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini luar biasa. Dia tahu bahwa dirinya akan kehilangan masa remajanya. Dia akan selesai masa remajanya. Tapi Ismail mengatakan, if'al, laksanakan ayah. Ya, ini dua-duanya luar biasa ya, antara ayah dan anaknya. Dan Ismail juga nggak sombong. Dia nggak mengatakan, tenang ayah, saya akan sabar, jadi orang sabar. Nggak seperti itu. Dia tetap disandarkan kepada Allah. Satajiduni insya Allah ya. Engkau akan dapati aku insya Allah, jika Allah berkehendak, minas sobirin, termasuk orang-orang yang sabar ya. Tuh, semua nabi atau rasul ya, dalam hal apapun dia sandarkan kepada Allah, meskipun cuman bersabar aja ya, disandarkan kepada Allah ya. Satajiduni insya Allah, engkau akan dapati aku insya Allah, jika Allah menghendaki, minas sobirin, termasuk orang-orang yang sabar ya. Bisa jadi kalau dia nggak menyebut insya Allah, Allah
apa, rubah tuh hatinya. Allah kan yang membolak-balikan hati. Dibalikin aja, begitu Nabi Ismail lihat pisau ketakutan kabur ntar. Makanya insya Allah ya, jika Allah menghendaki itu selalu dikaitkan. Jangan lupa kita sandarkan dengan nama Allah ya, karena Allah lah yang membolak-balikan hati ya. Lalu falamma aslama, maka ketika keduanya udah berserah diri, Nabi Ibrahim udah ikhlas, udah ridho ya akan kehilangan anak satu-satunya, anak yang paling disayangi ya, anak yang paling dicintai, dan Ismail juga udah berserah diri akan kehilangan masa remajanya, selesai sampai di situ masa remajanya ya. Maka Nabi Ibrahim dan Ismail berjalanlah menuju ke Mina. Jadi antara Mina dan Musdalifah itu ada tugu kecil ya. Nah disitulah tempat prosesi penyembelihan Nabi Ismail di situ. Ya. Maka ketika mau melaksanakan tugasnya, ya, perintah Allah, setan rupanya mengganggu. Menurut Ibnu Abbas ya, bahwa setan ini menggoda. Yang pertama digoda istrinya Hajar. Wahai Hajar, kata setan gitu, tahukah engkau mau kemana suami dan anakmu? Katanya setan, itu suami dan anakmu itu, suamimu akan menyembelih anakmu hanya karena mimpi, katanya gitu. Apa kata Hajar? Kalau itu perintah Allah, aku akan dukung suamiku, katanya gitu. Akhirnya setan pergilah itu. Apakah setan putus asa? Enggak pernah putus asa setan. Didatangin tuh Ismail. Lalu Ismail dikatakan, wahai Ismail, katanya, tahukah engkau mau kemana ayah dan engkau, katanya. Ayahmu itu mau menyembelih engkau hanya karena mimpi. Apa kata Ismail? Kalau emang itu perintah Allah, laksanakanlah ayah, biarlah ayah melaksanakan. Maka setan pergi lagi. Apakah setan putus asa? Setan nggak pernah putus asa. Ya, maka ketika melewati Jamratul Aqobah, setan menggoda lagi Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau benar-benar ingin menyembelih anakmu? Apakah engkau tega anak satu-satunya mau disembelih gitu? Ya, itu cuma mimpi, katanya. Apakah engkau benar-benar mau menyembelih? Maka Nabi Ibrahim ngambil tuh batu kerikil 7 biji itu, ditimpuk tuh 7 kali, sampai akhirnya setan ini masuk ke dalam bumi ya. Apakah setan putus asa? Enggak, terus dia ketika Nabi Ibrahim berjalan menuju Jumratul Wusta ya, yang satunya digoda lagi. Wah Ibrahim, engkau benar-benar tega anak kandung sendiri mau disembelih ya, hanya karena mimpi itu. Maka Ibrahim ngambil batu kerikil lagi, ditimpuk lagi itu 7 kali sampai tenggelam ke bumi itu, masuk ke bumi. Lalu Nabi Ibrahim berjalan lagi di Wusta ulah, digoda lagi. Rupanya setan nggak pernah putus asa nih ya. Hai Ibrahim, ini engkau benar-benar ingin menyembelih anakmu yang semata wayang yang engkau sayangi, anak kandung sendiri gitu, hanya karena mimpi. Maka ditimpuk lagi tuh pakai batu kerikil sampai 7 kali ya. Nah, jadi ibrah atau pelajaran di sini ya, bahwa setan itu menggoda manusia nggak pernah putus asa ya, terus menggoda. Makanya ketika kita udah dalam ketaatan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, ikut sholat berjamaah, ikut kajian ya, puasa, itu jangan kita bangga dulu ya. Bisa jadi hari ini kita bisa lolos dari godaan setan, besok kita nggak tahu, karena setan itu akan terus menggoda bahkan sampai akhir hayat kita ya. Ketika kita mau meninggal, ajal udah di tenggorokan, setan masih menggoda kita ya. Makanya kita juga harus selalu istiqomah dan ta'awudz ya, minta perlindungan kepada Allah, karena setan ini selalu menggoda, nggak pernah putus asa ya. Hari ini kita bisa selamat dari keimanan, besok digoda lagi ya.
Tujuan dia agar umat manusia ini bisa masuk neraka, sedangkan kita kan tujuannya agar masuk surga. Makanya kita selalu tahu minta perlindungan kepada Allah, ya, dari godaan setan. Nah, ketika Nabi Ibrahim mendatangi Ismail, ya, di tempatnya, maka Nabi Ibrahim membaringkan Ismail watalahulil jabin, maka dibaringkanlah pelipisnya. Jadi sebelum prosesi penyembelihan, ya, yang sangat mengharukan dan sangat menyedihkan, ya, ini sangat sedih sekali, ya, karena seorang ayah akan menyembelih anak kandungnya, anak kesayangannya. Gimana perasaannya? Seorang ayah akan menyembelih anaknya, dan anaknya juga tegar, ya. Dia mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku," katanya, "nanti gamisku ini," dia pakai gamis putih, "gamisku ini jadikanlah sebagai kain kafanku." Maka dilepas tuh gamisnya, kain gamis putih untuk kain kafan, katanya. Lalu Ismail berkata lagi, "Wahai ayahku," katanya, "agar engkau tidak melihat aku meringis kesakitan, ya, engkau tidak melihat wajahku meringis kesakitan ketika engkau sembelih, maka baringkanlah aku menghadap ke depan biar engkau nggak melihatku," gitu. Itu permintaan dari Ismail, ya. Jadi pertama, agar gamisnya ini dijadikan kain kafannya. Yang kedua, agar dibaringkan, maka dibaringkan tuh watalahul jabin, maka dibaringkanlah pelipisnya di bawah, supaya Ibrahim tidak melihat wajah Ismail, karena nggak tega nanti ketika melihat anaknya meringis kesakitan ketika disembelih, ya. Lalu permintaan yang ketiga, "Wahai ayahku, janganlah sampai darahku ini menyiprati bajumu, karena khawatir nanti kalau seandainya ibu melihat, ya, ibu Hajar melihat, dia akan sedih." Ya. Sampai sebegitunya, ya, Ismail terhadap orang tuanya. Jangan sampai nanti dia sedih melihat darah anaknya. Ya. Ibrahim pun begitu, dia nggak mau perlihatkan pisaunya atau pedangnya kepada Ismail, ya, karena khawatir nanti ada rasa ngeri dan rasa takut kalau melihat pisau atau pedangnya, maka disembunyikan sama Ibrahim, ya. Ini luar biasa. Ketika, ya, udah semua siap, Nabi Ismail udah buka baju, udah siap untuk disembelih, ya. Nabi Ibrahim juga siap dengan pisaunya. Ketika dia mau ngangkat, tiba-tiba ada suara memanggil. Wanadainahu ayya Ibrahim, maka ada panggilan suara dari atas. "Wahai Ibrahim," katanya. Nabi Ibrahim begitu dipanggil langsung nyari suara dari mana gitu. Lalu ada perkataan, "Qad sadaqta ru'ya," sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, ya. Jadi itu benar-benar wahyu. Dikatakan qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil musinin, sesungguhnya kami yang demikian itu akan memberi balasan kepada orang-orang yang muhsinin, ya, Pak Muhsinin, orang-orang yang baik itu akan diberi balasan, ya. Nah, dulu diminum dulu bentar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi di puncak-puncaknya kesulitan, di puncak-puncaknya kesusahan, ya, Allah baru menolong, ya. Itu lagi tegang-tegangnya, itu lagi susah-susahnya, itu Allah menolong. Ini artinya apa? Ketika kita diuji, ya, kita jangan ngeluh, ya. Insya Allah Allah akan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Jadi Nabi Ibrahim di puncak-puncaknya kesusahan, ya, saat mau menyembelih langsung Allah beri pertolongan, ya. Jangan kita suujon, kok kita nggak ditolong sih, udah berdoa berkali-kali nggak dikabulkan, sakit nggak disembuhkan. Bisa jadi, ya, kita dosanya masih banyak, kita belum beristighfar, ya, sehingga diuji sama Allah. Atau bisa jadi, ya, istighfar kita belum dimaafkan, ya, makanya diuji, ya. Dan ini juga Nabi Ibrahim
diuji sama Allah, dan Nabi Ibrahim benar-benar melaksanakan ujiannya. Dan ketika udah jelas melaksanakan ujiannya dengan ikhlas, ya, baru Allah beri pertolongan. Ya, itulah puncak-puncak kesulitannya, Allah beri pertolongan. Ya. Itu banyak terjadi seperti Nabi Yakub ketika anaknya Yusuf hilang, itu sedihnya minta ampun sampai nangis terus matanya buta. Lalu ditambah lagi Bunyamin ya hilang, lalu kakaknya. Di situ udah puncaknya, akhirnya Nabi Yakub yakin bahwa Allah akan memberi perlindungan, Allah akan menyelamatkannya, dan yakin bahwa ketiga anaknya masih hidup. Akhirnya ketika di puncak-puncak kesusahannya, Allah beri pertolongan kepada Nabi Yakub. Ya, jadi kita jangan seujon ketika Allah belum memberi pertolongan. Ya, ketika Allah memberi ujian dan belum menyelamatkan atau menolong kita, itu bisa jadi uh, dosa kita belum dimaafkan gitu. Kita terus mohon pada Allah ya. Lalu inna hajalah wal balaul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Jadi Nabi Ibrahim ini benar-benar ujian ya yang nyata ya, diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Nah, dan ujian ini adalah ujian yang paling berat buat Ibrahim ya, menyembelih anak kesayangannya. Allah ingin tahu ya, karena Nabi Ibrahim begitu sayangnya sama anaknya, maka diuji sama Allah apakah Nabi Ibrahim lebih sayang terhadap anaknya ataukah lebih sayang kepada Allah ya. Karena banyak manusia ya, ketika diberi nikmat sama Allah, dikasih anak gitu ya, itu lebih berat ke anaknya. Kadang sholat jamaah ditinggal karena anaknya nggak ada yang nunggu. Sekarang ganti cucu, waduh cucu nggak ada yang nungguin nih, dibiarin deh di rumah aja sholatnya. Nah itu ujian itu ya. Atau dikasih nikmat berupa rezeki, usahanya maju ya, begitu ada waktu sholat, waduh ini lagi rame nggak ada yang nunggu nih, akhirnya nggak sholat jamaah ya. Nah Nabi Ibrahim dikasih nikmat anak, dan itu anaknya nurut dan sangat disayangi ya. Allah pengen tahu lebih sayang mana nih, lebih sayang anak atau lebih sayang Allah. Nabi Ibrahim pilih lebih sayang Allah ya. Makanya dikatakan inna hazalahu balaul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Nah, ujian ini ya adalah uh, akan didapatkan oleh semua orang ya. Dan ini sesuai dengan kadar keimanan. Makin tinggi iman seseorang, ujiannya makin besar. Nabi Ibrahim itu tingkat keimanannya luar biasa ya, beliau yakin ya ini adalah perintah Allah dijalankan, maka ujiannya juga makin besar ya. Jadi kalau kita ketika mendapat ujian yang berat, ya, kita nyadar bahwa kita ini keimanannya berarti sedang meningkat, dan Allah akan tingkatkan keimanan. Dan satu hal ya, bahwa ujian atau musibah itu tidak menjadikan pahala buat orang yang diuji atau dikasih musibah. Tergantung kita menyikapinya ya. Jadi ujian atau musibah itu tidak mendatangkan pahala, tergantung kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya dengan ikhlas, dengan ridho, ya, dengan tawakal, maka ujian itu ketika kita bisa lewati, itu menjadi ganjaran pahala. Tapi kalau kita menyikapinya dengan marah, memaki-maki, menyalahkan Allah, ya, ujian itu nggak jadi pahala, malah jadi murka. Ya, jadi ujian itu bisa jadi pahala kalau kita menyikapinya dengan ikhlas dan ridho. Ya, tergantung kita menyikapinya, mau jadi pahala atau mau jadi murka. Kalau mau jadi pahala, maka sikapilah ujian itu dengan ikhlas, ridho, sabar, ya, maka menjadi pahala. Seperti ketika diuji sakit, ya, kalau kita ikhlas, sabar bahwa ini untuk mengampuni dosa kita. Ketika sakit itu diangkat sama Allah, maka yang ditinggalkan adalah pahala. Tapi kalau kita diuji sakit, ya, kita marah-marah, mencaci maki, menyalahkan Allah, ya, maka ketika sakit diangkat, pahalanya pun nggak ada, ya.
Ya, jadi bagaimana kita menyikapi ujian itu, maka itu akan menjadi pahala bagi kita. Wa padainahu bijibhin ajim, maka kami gantikan Ismail dengan sesembelihan yang besar, ya. Jadi apa sembelihan besar ini gibas, ya, itu domba yang besar. Nah, di sini watarokna alaihi fil akhirin, maka kami abadikan atas Ibrahim di hari kemudian, ya. Artinya apa? Sebagai ketaatannya Nabi Ibrahim menjalankan perintah, ya, dari Allah, maka Allah abadikan kejadian ini untuk semua umat muslim, ya, untuk apa? Idul Kurban, ya. Bahkan ulama mengatakan Idul Kurban ini wajib hukumnya karena perintahnya ada di surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Allah dan sembelihlah. Maksudnya kita suruh berkurban, ya. Ya, cuman kan kebanyakan kalau ibadah harta apabila mampu, sebenarnya kita harus berusaha seperti Hajar, ya, mampu harus semaksimal mungkin. Nah, misal tahun depan mau kurban, dari sekarang nabung. Kalau sapi misalnya berapa, kambing 3,5, sapi patungan 3,5, dari sekarang nabung 3,5 dibagi 12. Nah, itu baru kita berusaha. Kalau nggak ada niat nggak akan kurban, ya. Dan ini wajib. Bahkan berkurban itu ibadah yang mulia, ibadah harta yang mulia. Jadi fasholli li rabbika wanhar, ibadah yang paling mulia, amaliyah, ya, ibadah amaliyah yang paling mulia adalah sholat. Kalau ibadah maliyah, ibadah harta yang paling mulia adalah kurban. Jadi kalau di musim kurban ini kita sedekah 5 juta, ya, dengan kita berkurban 3.500.000, itu jauh lebih mulia berkurban. Karena di setiap tetes darah itu, ya, itu akan mendatangkan pahala. Bahkan ada ulama yang mengatakan setiap bulunya itu ada pahala di situ, ya. Makanya mumpung, ya, kita masih bisa menikmati Idul Kurban, gunakan kesempatan untuk berkurban, ya. Karena ini event, ya, tahunan. Belum tentu tahun depan kita bisa ketemu Idul Kurban. Mumpung ada kesempatan, gunakan untuk berkurban. Itu jauh lebih mulia ketimbang kita sedekah, ya. Meskipun sedekahnya lebih besar, masih kalah mulia dengan orang yang berkurban, ya. Nah, inilah Allah abadikan ketaatannya Nabi Ibrahim dengan apa diwajibkannya untuk berkurban. Masih ada kan waktu, ya? Setengah menit. Ya. Terus salamun ala Ibrahim, kesejahteraan kepada Ibrahim. Jadi semua mengucapkan selamat, ya, dan sejahtera atas Ibrahim. Ini karena kebaikan dan keimanannya Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim itu diucapkan selamat dan sejahtera oleh seluruh umat manusia, baik dia orang Yahudi, Nasrani, dan orang Muslim. Semua mengucapkan selamat atas kesejahteraan Nabi Ibrahim, atas menunaikan perintahnya, ya. Sejahtera atas Ibrahim. Kadzalika najzil muslimin, demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, ya. Mau dilanjut apa mau pertanyaan nih? Sampai ayat 113, pertanyaan aja. Ya. Ya, cukup, ya, kita hotmail Quran, ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma jakirna minhu manasina wa alina minhu majahilna wa zukna tilawatahu ana
al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.